Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tajuddin ingin menjelaskan materi tentang pendidikan agama Islam. Bab 1. Diagnosis jiwa melalui critical thinking. Bab 2. Komunikasi antara hamba dan Robnya. Bab 3. Tesis Nabi Ibrahim. Bab 4. Model pembaruan Nabi Ibrahim. Bab 5. Ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim. Bab 1. Apakah berpikir kritis? Berpikir kritis berbeda dengan berpikir biasa atau berpikir rutin. Berpikir kritis merupakan proses berpikir intelektual di mana pemikir dengan sengaja menilai kualitas pemikirannya. Pemikir menggunakan pemikirannya yang reflektif, independen, jernih, dan rasional. Berpikir kritis merupakan keterampilan berpikir universal yang berguna untuk semua profesi dan jenis pekerjaan. Demikian juga berpikir kritis berguna dalam melakukan kegiatan membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, berdiskusi, dan sebagainya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan Allah juga berfirman pada surat Al-Imran ayat 190 dan 191 yang bunyinya, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Zina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Bab 2. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungannya dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Allah memberitahu nabinya melatih manusia untuk berkomunikasi dengan Allah melalui sholat. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, yang artinya, Allah berfirman dalam Al-Quran, Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata, dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Contoh komunikasi dengan Allah. Salat. Salat itu adalah untuk kebaikan manusia. Allah mengharuskan manusia salat untuk kebaikan manusia itu sendiri, bukan untuk Allah. Kalau dipikir-pikir, Allah itu malah tak pernah istirahat. Setiap waktu ia selalu melayani manusia. Bahkan kapan saja manusia datang, selalu ia layani. Bahkan Allah masih sempat meluangkan waktu khusus untuk hamba-hambanya yang ingin datang secara khusus kepadanya. Allah menyarankan supaya datang tengah malam, dikala sepi, dengan melakukan sholat tahajud. Jadi, Allah adalah Tuhan yang maha sibuk, yang senantiasa memperhatikan kebutuhan manusia. Bab 3. Tesis merupakan sebuah pernyataan atau teori yang dilandasi oleh berbagai macam argumen yang dinyatakan ataupun ditulis dalam bentuk karangan. Tesis Tauhid Nabi Ibrahim. Islam mengajarkan bahwa proses pendidikan ketauhidan dimulai sejak anak itu lahir ke dunia. Ketika seorang anak dilahirkan, Islam mengajarkan agar orang tuanya mendengungkan azan ke telinganya anak tersebut. Dengungan azan ini menunjukkan bahwa pendidikan tauhid sudah dimulai sebab
azan berisi ajaran ketauhidan. Dengan kata lain, Islam mengajarkan agar suara pertama yang didengarkan begitu ia lahir ke dunia adalah suara yang mengandung pendidikan ketauhidan. Dalam surat Hud, Allah berfirman, Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Sungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun, lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah. Sifat Ibrahim yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah beliau sangat suka agar hukuman yang menimpa kaum Lut ditunda. Lalu beliau begitu sangat tunduk kepada Robnya dengan tak pernah putus asa dalam doa. Lalu beliau juga hamba yang terus ingin bertaubat. Bab 4. Nabi Ibrahim adalah seorang yang tinggi keyakinan dengan motivasi pergerakan karena dilandasi dengan keimanan dan nilai-nilai tauhid yang sudah melebur dengan asma Allah. Setiap langkah perjuangannya atas nama Allah, bukan bermotivasikan harta, tahta, dan jabatan. Dalam model pembaruannya, Nabi Ibrahim membangun 1. Pembaruan diri sendiri. 2. Pembaruan keluarga. 3. Pembaruan masyarakat. Dan keempat, pembaruan bangsa dan negara. Objek pembaruan. Objek pembaruan Nabi Ibrahim adalah membangun kesehatan berpikir, mindset tentang ideologi masyarakat yang terkait dengan prinsip tauhid yang telah dibangunnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam telah membuka mata para umatnya yang kala itu menyembah dan mengagungkan berhala sebagai Tuhan mereka. Inti dari surat Ibrahim misi ayat 1-3, yaitu membawa manusia pada cahaya yang terang benderang yang menerangi pada jalan yang lurus yang telah dirintis oleh Nabi Ibrahim yang diteruskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah mengajarkan strateginya adalah bangun benteng pertahanan, yakni pertama sabar dan kedua tawakal. Jika menggunakan strategi ini, maka musuh akan dihancurkan oleh Allah dan kemenangan akan diperoleh. Selanjutnya, teritorial wilayah akan dikuasainya. Bab 5. Nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah, juga memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal. Al-Quran membuktikannya dengan menunjukkan betapa sangat besarnya sikap nasionalisme Nabi Ibrahim. Quran Surat Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani an na'budul asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini maka negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Dalam ayat lain juga disebutkan bahwa sifat nasionalisme Nabi Ibrahim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balad aminan warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa'tami'uhu qalilan thumma adtarru ila adzabin nari wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.